Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena kasih-Nya kita dapat ada saat ini untuk menikmati hari yang baru. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih semalam Tuhan sudah menjaga kami. Dan pagi hari ini Tuhan telah membangun kami dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kekuatan yang baru. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, sertai kami Bapa, ajar kami dapat mudah mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Yeremia mau dibunuh karena membuat kemusnahan. Pada awal pemerintahan Yoyakin, putra Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada semua penduduk kota-kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau sampaikan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin saja mereka mau mendengarkan dan masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal atas malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka karena perbuatan mereka yang jahat. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku dengan tidak menaati Tauratku yang telah ku bentangkan di hadapanmu, dan dengan tidak mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini seperti Shilo dan menjadikan kota ini kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengarkan Yeremia menyampaikan perkataan itu di rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat semua yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat menangkap dia serta berkata, "Engkau harus dihukum mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan seperti Shilo dan kota ini akan menjadi reruntuhan tanpa penduduk?" Seluruh rakyat mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, mereka pergi dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di jalan masuk pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat itu demikian, "Orang ini patut dihukum mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada semua pemuka dan seluruh rakyat, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang bait dan kota ini dengan perkataannya yang telah kamu dengar itu. Sekarang perbaikilah tingkah laku serta perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, supaya Tuhan menyesal atas malapetaka yang dikatakannya terhadap kamu. Sedangkan aku ini sesungguhnya aku ada dalam tanganmu,
Lakukanlah atasku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya saja ketahuilah, sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan benar-benar mengutus aku manasa nasuan nak puang. Mayoritas orang lebih suka mendengarkan berita yang menyenangkan dan menyejukkan hati. Kita akan sangat terganggu ketika mendengarkan berita yang menyakitkan dan menakutkan. Apalagi ketika berita tersebut menyangkut hukuman yang akan kita terima. Mungkin kita akan merasa marah dan tidak terima atas berita yang disampaikan tersebut. Kita bisa saja membenci bahkan menolak orang yang menyampaikannya. Demikian pula dialami oleh Yeremia dalam bacaan kita saat ini. Ia diutus Tuhan untuk menyampaikan berita yang mengagetkan dan mengemparkan umat Yehuda. Berita tersebut mengenai hukuman yang akan didatangkan Tuhan bagi mereka. Bahkan dengan berani Yeremia menyebut mereka akan dimusnahkan dan kota mereka akan seperti Silo. Ayat 6. Nubuatan akan kehancuran ini membuat para iman, para nabi, dan seluruh rakyat marah dan menangkap Yeremia. Mereka semua hendak membunuh Yeremia karena mereka tidak terima dengan nubuat yang disampaikannya. Dalam keadaan tersebut, Yeremia tidak gentar. Ia menegaskan bahwa Tuhan benar-benar mengutus aku. Ayat 15. Ungkapan ini hendak menegaskan komitmen Yeremia untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, sebab para pemuka kemudian menyatakan bahwa ia tidak layak dihukum karena Yeremia benar-benar utusan Allah yang menyampaikan nubuatan. Dalam menyampaikan kebenaran, kekuatan kita terletak pada Tuhan yang benar-benar mengutus kita, sekalipun harus menghadapi ancaman seperti Yeremia. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan senantiasa menolong dan melepaskan kita. Karena itu, marilah kita tetap setia menyampaikan kebenaran karena Tuhan benar-benar mengutus kita. Amin. Demikianlah firman dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menutup renungan hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya ya Bapa, berkenan firman-Mu tidak hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi berakar dalam hati dan nyata dalam perbuatan kami. Setelah ini Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuntun dan sertai kami Bapa, dimanapun kami berada. Inilah doa permohonan dan ucap syukur kami Bapa. Haleluya. Amin.